Ya, selamat siang. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 25 Januari 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel PLTS ini hybrid 1000 watt pesanan dari saudara Sentosa Jaya yang ada di Jakarta Selatan ya. Dari saudara Sentosa Jaya yang ada di Jakarta Selatan. Di sini ada box panel 4 ya, atau pesanannya adalah 4 unit box panel 1000 watt. Ini box panel yang pertama sini, ini box panel yang kedua, dan ini adalah box panel yang ketiga, dan ini box panel yang keempat. Nanti kita akan uji coba, kita pastikan sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Ini kita akan uji coba satu persatu nanti. Ini yang pertama saya jelaskan dulu untuk box panel yang pertama, untuk fungsi dan input outputnya ini kita jelaskan. Nanti untuk box panel yang kedua, ketiga, keempat sama ya, fungsi dan untuk input output sama. Di sini untuk baterai capacity sudah menyala, soalnya kita sudah memberikan input untuk baterainya menggunakan baterai 12 volt ya, jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Ini kapasitas baterai kita 100%. Nah, di dalam seperti ini untuk box panel yang pertama ya. Ini di sini ada LVD juga, ini sudah menyala. LVD ini berfungsi untuk settingan atas bawah ya. Di sini sudah kita setting, nanti di kisaran 11,3 volt itu akan mati untuk PLTS, atau sekitar 30% dari baterai ya, itu akan mati untuk PLTS dan otomatis akan pindah ke PLN untuk outputnya. Ini kita batasi supaya untuk keamanan baterai kita dan untuk baterai kita supaya awet ya. Terus untuk settingan atasnya, batas atas sudah kita setting juga, nanti di kisaran 13,5 atau sekitar 80% itu akan hidup lagi untuk PLTS, dan output akan pindah ke PLTS secara langsung ya. Terus selanjutnya di sini di bawah ini ada 3 MCB. Ini MCB baterai, MCB PV atau panel surya, dan ini adalah MCB output ya. Jadi di sini ada terminal. Ini terminal ini adalah input dari baterai. Yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya, dan jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Terus di sini adalah input dari PV atau panel surya, sama yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Jangan sampai kebalik juga untuk pemasangannya. Terus di sini ada terminal. Ini poin 2 ini adalah input dari PLN. Ini input dari PLN ya. Terus yang samping sini adalah output. Nanti output langsung ke beban atau langsung ke instalasi ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Setelah MCB, maksud saya setelah input dari baterai sudah ada, jangan lupa kita menyalakan terlebih dahulu MCB baterai. Jadi yang kita nyalakan MCB baterai terlebih dahulu, baru MCB PV atau panel surya ya. Nanti kalau MCB baterai sudah kita nyalakan, di bawah LVD ada 2 LED. Itu kedua LED tersebut harus hidup atau harus menyala ya, agar output dari inverter ada seperti itu. Kita langsung saja kita on kan untuk MCB baterai, kita naikkan seperti ini. LED yang pertama sudah hidup, LED yang kedua juga sudah hidup. Itu artinya output dari PLTS sudah ada ya. Selanjutnya kita akan on kan untuk MCB output yang ada di sini. Kita naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala, outputnya yaitu 228. Ini adalah output dari PLTS ya. Terus di sampingnya adalah 57 watt. Ini beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi di sini yang output, yang kabel putih ini adalah output, sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya ya. Kipasnya menyala, itu artinya output dari PLTS tidak ada masalah sama sekali atau benar-benar normal ya. Terus selanjutnya kita akan beri input untuk PLN. Kita nyalakan untuk input PLN. Nah, ini sudah menyala untuk input PLN. Lampu indikator PLN sudah menyala. Kita cek outputnya, caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah, ini adalah output dari PLN 223. Selain itu juga bisa dilihat di dalam, di relay kecil ini lampu LED merah hidup. Itu artinya menggunakan output PLN ya. Kalau output auto itu akan mati. Nah, ini adalah auto, itu artinya outputnya PLTS. Ini adalah PLN.
PLTS, PLN, PLTS dan PLN ya. Untuk output dari PLN 222, beban dari kipas yaitu 67 watt. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali ya untuk output PLN. Terus kita mode auto lagi. Nah, ini mode auto adalah outputnya PLTS. Jadi mode auto di sini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Langsung saja kita uji coba, kita turunkan untuk kapasitas baterainya ya. Di sini kita coba seperti ini. Ini jika keadaan baterai mengalami low ya, kita turunkan. Di sini sudah kita setting, nanti di kisaran 11,3 volt itu akan mati untuk PLTS. Kita turunkan. Ini 12,1, kita turunkan di bawah 11,3 volt. Kita turunkan lagi. Kita turunkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mati untuk PLTS-nya. Inverter sudah mati dan output sudah pindah ke PLN. Output sudah pindah ke PLN. PLTS sudah mati ya. Terus ini menggunakan output PLN. Jadi kalau mau dipaksa menggunakan output PLTS juga bisa. Ini untuk keadaan emergensi saja. Ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, ini LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah menyala, inverter juga sudah menyala, lampu indikator PLTS juga sudah menyala. Ini artinya menggunakan output PLTS ya. Kapasitas baterai kita tinggal 26%. Ini untuk keadaan emergensi saja ya. Terus kita mode auto lagi. Nah, ini mode auto, ini menggunakan output dari PLN. Soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan atau di bawah settingan. Jadi kita naikkan lagi untuk kapasitas baterainya. Kita lihat di sini, kita naikkan lagi. Nanti di kisaran 13 akan hidup ya. Nah, ini sudah menyala. Kita tunggu LED yang kedua. Nah, sudah menyala juga. Dan inverter juga sudah menyala. Ini artinya menggunakan output PLTS seperti itu. Jadi setelah itu kita akan uji coba. Ini mode backupnya. Nanti kalau pengguna mau menggunakan output PLN terus juga bisa. Caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah, ini kan outputnya PLN terus ya. Ya, hidup ini adalah output PLN. Namun di sini PLTS tetap standby. Nanti kalau listrik PLN mati atau input PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita coba kita cabut untuk listrik PLN. Nah, di sini listrik PLN sudah kita cabut dan output sudah berganti ke PLTS. Sudah mati ya. Sudah berganti ke PLTS. Kipas tetap hidup. Jadi benar-benar normal. Terus nanti kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba kita colokkan untuk listrik PLN lagi. Nah, di sini listrik PLN sudah menyala dan output sudah pindah ke PLN. Kipas tetap hidup. Di sini sudah ada perpindahan. Jadi benar-benar normal ya untuk box panel PLTS. Yang pertama ini pesanan dari saudara Sentosa Jaya yang ada di Jakarta Selatan, box PLTS 1000 watt. Yang pertama kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya. Jadi kita lanjut ke box PLTS yang kedua. Kita lanjut box yang PLTS yang kedua. Ini box PLTS yang kedua. Kita coba kita colokkan untuk baterainya. Ini belum ada input dari baterai ya. Kita beri input untuk baterai. Kita colokkan. Yang kabel biru adalah plus. Ini kabel biru adalah plus. Kabel hitam adalah min ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Ini kabel hitam adalah min. Nah, sini sudah. Terus kita lihat di sini lampu indikator dari LVD sudah menyala. Ini sudah kita setting ke 11,3 ya. Sama, langsung saja kita akan on kan untuk MCB baterai. Seperti yang pertama tadi ya, untuk tata letak input outputnya sama. Untuk box PLTS ini sama seperti yang saya jelaskan yang awal, sudah menyala. Kita on kan untuk MCB output kayak gini. Kita lihat di sini lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter sudah menyala, outputnya 229 dan beban dari kipas 69 watt.
Ini kipasnya hidup ya, tetap hidup kipasnya. Terus selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita colokkan untuk input PLN ya. Kita lihat di tampilan depan lampu indikator PLN sudah menyala. Kita cek outputnya sini. Nah, ini outputnya PLN. Nah, menyala ya. Ini menggunakan output PLN. Terus kita mode auto, ini PLTS. Selanjutnya kita akan turunkan untuk kapasitas baterai kita. Kita turunkan ya. Di sini sudah kita setting juga sama seperti yang pertama untuk fungsinya. Di bawah 11,3 akan mati untuk PLTS. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah menyala, sudah mati maksud saya PLTS. Inverter sudah mati, lampu indikator PLTS sudah mati, outputnya sudah pindah ke PLN. Terus kita paksa menggunakan output PLTS ini untuk keadaan emergensi. Sama, LED-nya sudah menyala, keduanya sudah menyala, inverter juga sudah menyala ya, sama, sangat normal di sini. Kapasitas baterai kita tinggal 25%. Terus kita mode auto lagi, ini PLN. Kita naikkan untuk kapasitas baterai kita. Nih sudah menyala, kita tunggu. Nah, LED kedua juga sudah menyala, inverter sudah menyala, terus lampu indikator PLTS sudah menyala. Jadi benar-benar normal ya. Terus kita mau cek mode backupnya, kita mode PLN seperti ini. Ini outputnya PLN sudah menyala ya. Di sini sudah output PLN. Terus kita cabut untuk listrik PLN. Ini untuk listrik PLN mati ya. Nah, ini sudah mati untuk listrik PLN dan output sudah pindah ke PLTS. Outputnya sudah pindah ya. Sini, nah ini sudah mati. Ini menggunakan output PLTS. Terus jika listrik PLN hidup lagi, kita colokkan. Nah, ini sudah pindah ke PLN lagi. Listrik PLN sudah menyala dan output sudah pindah ke PLN lagi. Sangat normal ya untuk box PLTS yang kedua ini. Kita pastikan kondisinya juga benar-benar normal, tidak ada masalah sama sekali. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke box PLTS yang ketiga ya. Kita cabut untuk baterainya. Ini output kita cabut, baterai kita matikan, listrik PLN kita cabut, dan untuk input dari baterai kita cabut juga. Kita pindah ke box yang ketiga. Ini box PLTS yang ketiga ya. Di sini duduknya welur. Ini box PLTS yang ketiga. Di sini sama kondisinya. Untuk dari input output sama seperti box PLTS yang pertama dan yang kedua. Ini kita colokkan untuk input dari baterai, kabel biru plus dan yang kabel hitam adalah min. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Di sini sama sudah kita setting 11,3 volt 1,7 volt. Jadi nanti di kisaran 13,5 akan hidup lagi untuk PLTS ya. Dan kalau di 11,3 volt akan mati untuk PLTS. Terus selanjutnya kita akan on kan untuk MCB baterai. Nah, LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah menyala. Inverter pastinya juga sudah menyala ya. Sangat normal. Terus di sini untuk MCB output kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Di sini lampu indikator PLTS sudah menyala, outputnya 228. Ini adalah output dari PLTS. Ini bebannya belum kita colokkan ya. Tolong Mbak. Kita colokkan kipasnya, colokkan ke sini. Terus selanjutnya kita akan beri input untuk PLN. Nah, di sini sudah kita colokkan untuk kipasnya. Kipasnya sudah menyala. Ini menggunakan box PLTS yang ketiga. Output dari kipas yaitu 68 watt ya di sini sama. Terus selanjutnya kita akan beri input untuk PLN. Nah, sudah kita colokkan untuk input PLN. Lampu indikator PLN sudah menyala. Kita cek outputnya. Nah, seperti ini sama menyala ya. Sudah pindah ke PLN ini. Tidak ada masalah sama sekali. Untuk box PLTS yang ketiga kita mode auto lagi. Ini adalah PLTS. Terus selanjutnya kita turunkan untuk kapasitas baterai kita. Sama di sini sudah kita setting ke kisaran 11,3 volt ya.
kita turunkan. Ini masih 12,5, kita turunkan lagi. Kita turunkan. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mati untuk PLTS. Inverter sudah mati. Di sini lampu indikator PLTS sudah mati dan sudah pindah ke PLN untuk outputnya. Jadi outputnya kipas yaitu 67 watt. Kipasnya tetap hidup ya, tidak ada masalah sama sekali. Terus selanjutnya kita paksa menggunakan output PLTS. Ini untuk keadaan emergensi ya. Ini seperti ini. LED yang pertama sudah hidup, LED yang kedua juga sudah hidup, inverter pastinya juga sudah hidup. Jadi benar-benar normal ya untuk box PLTS yang pertama, kedua, dan yang ketiga kita pastikan kondisinya benar-benar normal. Terus ini kapasitas baterai kita tinggal 19%. Kita mode auto lagi. Ini adalah outputnya PLN. Ini soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Selanjutnya kita akan naikkan untuk kapasitas baterai kita. Kita naikkan ya. Ini di kisaran 13. Nah, sudah menyala untuk LED yang pertama, LED yang kedua juga sudah menyala. Output dari inverter sudah ada. Jadi sangat normal ya. Ini output sudah pindah ke PLTS. Tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita mode backup. Ya, ini outputnya PLN. Ini outputnya PLN ya, sudah menyala. Terus kita cabut untuk listrik PLN. Kita cabut. Nah, ini listrik PLN sudah mati dan output sudah pindah ke PLTS ya. Beban dari kipas yaitu 68 watt. Kipas tetap hidup, tidak ada masalah sama sekali. Terus selanjutnya kita beri input lagi untuk PLN. Kita colokkan. Nah, ini sudah menyala untuk PLN dan output sudah pindah ke PLN. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk box PLTS pesanan dari saudara Sonto Sajaya. Box yang ketiga ini kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita akan lanjut ke box PLTS yang keempat ya. Kita matikan dulu di sini untuk output baterai dan input dari PLN kita matikan. Kita lanjut ke box PLTS yang keempat ya. Nah, di sini ini adalah box PLTS yang keempat. Sudah kita colokkan semua seperti yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi. Kita tinggal beri input untuk baterai. Yang kabel biru adalah plus, jangan lupa kabel biru adalah plus. Kabel hitam adalah min, jangan lupa kabel hitam adalah min. Jangan lupa menggunakan baterai 12 volt ya. Ini sudah kita colokkan di sini untuk baterai. Di sini sudah menyala untuk LVD-nya sama. Ini sudah kita setting ke 11,3 atau kisaran 30% dari baterai. Selanjutnya kita akan on-kan untuk MCB baterai yang ada di sini. Kita on-kan seperti ini. LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah menyala. SCC kita pastikan sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Terus di sini inverter juga sudah menyala. Kita on-kan untuk MCB output yang ada di sini. Kita on-kan MCB output. Kita lihat di tampilan depan. Nah, PLTS indikator sudah menyala, wattmeter sudah menyala, outputnya 230. Terus beban dari kipas yaitu 65 watt. Jadi sangat normal ya. Selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita colokkan untuk input PLN ya. Kita colokkan untuk input PLN-nya di sini. Ini adalah input dari PLN. Kita colokkan dulu ya untuk input PLN. Nah, ini sudah mencolok. Terus kita colokkan untuk input PLN. Di sini lampu indikator PLN sudah menyala. Kita cek outputnya sama, kita mode ke PLN. Output PLN yaitu 222, kipas bebannya yaitu 63 watt. Kipas tetap hidup, tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali ya. Kita mode auto lagi. Ini mode auto atau mode PLTS 228, output PLTS 65 watt beban dari kipas. Jadi sangat normal ya. Terus kita turunkan untuk kapasitas baterai kita. Di sini kita turunkan nanti di kisaran sama 11,3 volt akan mati untuk PLTS. Kita tunggu sebentar saja. Nah, sudah mati untuk PLTS, inverter sudah mati dan output sudah pindah ke PLN.
sangat normal ya. Terus kita mode PLTS atau kita paksa menggunakan output PLTS, ini keadaan emergensi soalnya menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Seperti ini, kita lihat LED yang kedua juga sudah hidup, inverter pastinya sudah menyala, dan di sini lampu indikator PLTS sudah menyala dan output sudah pindah ke PLTS ya. Ini tegangannya drop soalnya baterai kita low atau di bawah kapasitas. Terus kapasitas baterai kita tinggal 29%. Kita mode auto lagi. Ini adalah PLN. Soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Kita naikkan untuk kapasitas baterai kita. Sudah menyala LED yang pertama, LED yang kedua juga sudah menyala, output sudah ada inverternya. Terus selanjutnya kita lihat di tampilan depan, lampu indikator PLTS sudah menyala, outputnya sudah pindah ke PLTS. Jadi benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Kita cek mode backupnya. Nah ini seperti ini. Ini outputnya adalah PLN, namun PLTS tetap standby ya. Itu namanya mode backup. Nanti kalau listrik PLN mati, kita cabut listrik PLN mati, dan output langsung pindah ke PLTS ya. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Nanti kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya ya. Kita coba, kita hidupkan untuk listrik PLN. Nah sudah menyala dan output sudah pindah ke PLN. Jadi benar-benar normal untuk mode backup. Dan perpindahan dari PLTS ke PLN normal, dari PLN ke PLTS juga normal. Untuk box panel PLTS hybrid pesanan dari saudara Sentosa yang ada di Jaya yang ada di Jakarta Selatan. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya. Jadi ini untuk box PLTS yang terakhir atau yang keempat, kita pastikan kondisinya sangat normal. Ini box PLTS yang ketiga, kita pastikan kondisinya benar-benar normal. Ini box PLTS yang ke pertama ya, kita pastikan juga kondisinya sangat normal. Ini box PLTS yang kedua, kita pastikan kondisinya benar-benar normal, tidak ada masalah sama sekali. Untuk perpindahannya dari fungsi, dari output, kita pastikan kondisinya sangat normal. Selain itu, sebelum kita kirim, kita pastikan di sini box panelnya tidak ada goresan sama sekali ya, sangat mulus, sangat tidak ada lecet-lecet ya. Di sini juga kita pastikan sebelum kita kirim, kita cek terlebih dahulu untuk box panelnya dalam kondisi sangat baik atau tidak ada goresan sama sekali, tidak ada cacat sama sekali ya. Sini sangat normal. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.